7 manusia paling jenius sepanjang masa ada dari Indonesia. Di dunia ini terdapat segelintir manusia yang dianugerahi kecerdasan di atas rata-rata. Jika diukur lewat tes IQ, kecerdasan mereka bisa di atas 150 atau lebih. Ada yang bahkan skor IQ-nya di atas 200. Nggak jarang, manusia-manusia semacam itu menjadi primadona di dunia iptek, khususnya berkat aneka penemuan mutakhir yang membantu teori-teori sains makin berkembang. Kali ini, secara khusus bakal membahas deretan manusia paling jenius sepanjang masa. 1. Stephen Hawking. Siapa sih yang nggak familiar dengan nama Stephen Hawking? Ia berhasil memberikan sumbangsi terbesar, khususnya bagi teori relativitas umum. Ilmuwan yang mengaku seorang ateis ini memang didiagnosis dengan amyotropik lateral sklerosis, yang membuat tubuhnya lumpuh dan hanya bisa berinteraksi lewat program komputasi yang terpasang di kursi rodanya. Namun, hal tersebut nggak membuat ilmuwan dengan skor IQ 160 ini berhenti memberikan ribuan kuliah serta inspirasi bagi perkembangan sains dunia. 2. Albert Einstein. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan ikonik yang berhasil menemukan sekaligus mengembangkan teori relativitas, terutama lewat rumusnya yang terkenal, yakni E sama dengan mc². Saking cerdasnya, konon Einstein memiliki skor IQ 160–190. Ia pun juga berhasil menerima penghargaan Nobel karena temuannya seputar hukum efek fotolistrik. Selain itu, ia juga memperluas pandangannya ke medan gravitasi. Namanya pun dikenal sebagai salah satu pendiri Institute for Advanced Study di New Jersey. 3. Judith Polgar. Hingga saat ini, Judith Polgar menjadi satu-satunya wanita dalam sejarah yang berhasil mengalahkan skor IQ Hawking dan Einstein, yakni dengan skor 170. Kerennya, ia menjadi profesor termuda sepanjang sejarah dalam usia 15 tahun. Judith sendiri lebih terkenal sebagai atlet catur yang berprestasi. Saking jeniusnya, ia pun jadi satu-satunya wanita yang masuk dalam top 100 FIDE atau Federasi Catur Dunia. Ia sendiri berada di peringkat nomor 63. 4. Christopher Michael Langan. Christopher Michael Langan sering mendapat julukan pria terpintar di Amerika. Kejeniusannya ini sudah nampak sejak usia 6 bulan, di mana saat itu ia sudah fasih berbicara. Yang lebih mengagetkan lagi, ia sudah mampu membaca sejak berusia 3 tahun. Ia pun bahkan mampu mencapai skor sempurna di saat. Padahal, ia mengaku sering bolos dan tidur di kelas semasa sekolah. Mungkin kisah Christopher Langan yang konon punya skor IQ 195 ini bisa jadi inspirasi bagi para sutradara maupun produser untuk membuat film motivasi terbaik. 5. B.J. Habibie. Siapa yang nggak familiar dengan sosok beliau? Presiden Republik Indonesia ketiga ini sudah terkenal berkat kecerdasannya yang luar biasa. Konon, Eyang Habibie punya skor IQ mencapai 200. Eyang Habibie sendiri dikenal karena memberikan sumbangsih yang luar biasa besar bagi dunia iptek, khususnya atas penemuan-penemuannya yang mendapat pengakuan internasional. Secara khusus, Eyang Habibie memiliki minat yang besar pada dunia dirgantara Nusantara. Apalagi, ia memiliki mimpi Indonesia mampu memproduksi pesawat sendiri. 6. Terence Tao. Terence Tao adalah manusia ajaib abad ke-21 yang terkenal berkat kejeniusannya. Bayangkan, ia sudah mengikuti kursus matematika di tingkat universitas saat usianya masih 9 tahun. Selain itu, pria dengan skor IQ 225–230 ini sudah dinyatakan layak hadir di Research Science Institute saat usianya masih 14 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia sudah berhasil meraih gelar doktor. Ia pun menjadi profesor termuda dalam usia 24 tahun yang mengajar di University of California, Los Angeles. Berbagai macam penelitiannya jadi inspirasi ilmuwan seluruh dunia. 7. William James Sidis. James Sidis adalah seorang pria Amerika kelahiran 1898. Menurut laporan Montour, ia sudah bisa membaca dengan lancar saat usianya baru berusia 3 tahun. 6 bulan sesudahnya, Sidis sudah mampu menggunakan pensil.
Skor IQ-nya pun gak main-main, yakni 260, jauh di atas Einstein dan ilmuwan besar yang hidup saat itu. Sayang, akhir hidupnya sangat tragis. Singkatnya, kecerdasan yang gak dipakai dengan maksimal. Ia malah hidup sebagai pegawai berupah rendah dan wafat pada tahun 1944 karena pendarahan otak. Saat itu tahun 1944 dan ia hidup dalam kondisi miskin. Itulah tadi pembahasan khusus mengenai manusia paling cerdas dan jenius sepanjang masa. Bagaimana komentar kalian?